Saya akan menemui Kapolda Jawa Barat tahun 2016-2017 atau pada saat kasus Vina dan Eki ini terjadi untuk mengetahui lebih lanjut mengapa kemudian ini ada perubahan TKP dan termasuk seperti apa kelanjutan dari kasus Vina dan Eki. Kita temukan faktanya. Di sebelah saya saat ini sudah ada Kapolda Jawa Barat tahun 2016-2017, Irjen Pol Purnawirawan Anton Carlyan. Pak Anton, apa kabar Pak? Baik. Terima kasih sudah menerima fakta di sini, Pak Anton. Kita kembali membahas mengenai kasus Vina, begitu ya? Ya. Langsung saja, ini kan karena banyak sekali kesaksian-kesaksian baru yang bermunculan, termasuk yang terbaru, ini adalah perubahan TKP utama yang tadinya berada di Jembatan Talun sebelah kiri, begitu ya titiknya. Kemarin kami sempat menemui beberapa saksi cenderung berada di tengah jalan begitu. Nah, padahal kalau kita ketahui ini kan sudah melalui proses rekonstruksi sebelumnya, bahkan polisi sudah menetapkan di situ TKP-nya. Kalau dari pandangan Pak Anton sendiri, apa yang menyebabkan perubahan TKP ini? Jadi perubahan TKP itu sendiri, kalau dilihat dari keterangan awal di Polda Jabar, itu sebetulnya ada 3 TKP. Jadi TKP pertama adalah TKP ketika dilemparin, kemudian jatuh, dieksekusi. Nah dari sana TKP 1, kemudian berpindah ke TKP 2. Nah di TKP 2 ini adalah di dekat SMP 11 di sebuah gudang. Nah begitu di TKP 2 ini, ternyata di sana diperkirakan oleh mereka ini sudah meninggal. Karena mereka itu sendiri takut, akhirnya gimana ya? Lebih baik di jalan rayakan aja biar kesannya itu kecelakaan. Nah makanya ada TKP 3 yang di jalan raya gitu. Jadi apabila kemudian tadi ada saksi baru, itu adalah sebuah perkembangan penyidikan yang luar biasa. Memang kalau TKP terakhir ya di pinggir jalan itu, sehingga kesannya seolah-olah kecelakaan. Pak Anton, kemarin informasinya juga dari pihak kepolisian kan mengembalikan barang bukti ya, 1 motor milik PS yang sudah disita sebelumnya. Ini indikasinya apakah bisa dikatakan bahwa PS ini nantinya bisa dibebaskan atau bukan tersangka yang ditangkap oleh pihak kepolisian seharusnya atau bagaimana? Kalau pengembalian barang bukti itu kan mungkin sudah selesai diperiksanya, karena mungkin cukup untuk STNK-nya saja. Pengembaliannya kan motor yang lama ya Pak, yang kemudian sempat disita dan dianggap sebagai barang bukti pada saat itu. Apakah ini artinya barang bukti tersebut tidak sah atau mungkin juga penetapan tersangka ini bisa diragukan atau bagaimana? Masalah sah tidaknya penyitaan kan itu dari pengadilan negeri. Tentu saja kalau penyitaan itu sudah penyitaan yang sah, tetapi dikembalikannya barang bukti ini tidak berarti bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. Gitu. Tetapi mungkin sudah dilakukan upaya-upaya di sana tidak didapatkan bukti-bukti yang signifikan. Kan bisa saja, atau sudah didapatkan bukti yang signifikan terus dikembalikan. Jadi ini korelasi hubungannya antara pengembalian barang bukti dengan apakah dibebaskan dengan sebagai tersangka, ini belum ada korelasi yang signifikan. Tapi kalau penetapan tersangka itu apakah bisa bebas atau tidak, itu harus melalui pra-peradilan. Karena pra-peradilan itu sendiri adalah untuk menguji apakah penetapan tersangka itu sah tidak, apakah penangkapannya itu sah tidak, apakah penahanan sah tidak. Nah kalau dari pra-peradilan mengatakan tidak sah, ya harus dibebaskan. Kesaksian Suroto bukanlah satu-satunya. Kami telah menemui 3 orang saksi dan menyebutkan bahwa terakhir kali mereka melihat Vina dan Eki adalah bukan di TKP yang selama ini beredar, bukan di sisi kiri Jembatan Talun, melainkan dekat dengan lampu PJU pemirsa. Mantan Kapolda Jawa Barat menyebutkan bahwa lokasi tersebut adalah TKP ketiga yang sudah diketahui oleh pihak kepolisian dan bahkan tertuang di dalam BAP. Saksikan terus fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.